Halo guys, selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke Buntai Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum lanjutan anime Sekai Seiko no Ansatsusa part kelimanya. Ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Jadi saya saranin buat tonton video sebelum ini, agar kalian bisa memahami jalan ceritanya. Perlu diingat, ini merupakan spoiler dari animenya. Buat kalian yang tidak ingin kena spoiler, silahkan close video ini. Namun jika masih penasaran dengan lanjutan ceritanya, silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian, bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Pada pembahasan kali ini, kita mulai setelah Luku, Diavikone, dan Tarte kembali dari tamasya kemarin. Kini mereka kembali memulai beraktivitas ke akademi seperti biasanya. Pada saat perjalanan kemarin, selain tujuan Luku untuk mencoba teknik yang baru Luku ciptakan, juga merupakan perangkap yang Luku siapkan untuk menangkap pembunuh yang mengincar Evona. Karena sebenarnya semenjak Luku tahu dari Ken bahwa ada pembunuh bayaran yang sedang mengincar Evona, sebenarnya Luku sudah selalu berada sedekat mungkin dengan Evona untuk mengawasi sekeliling. Namun pembunuh itu sangatlah terampil dan juga berhati-hati. Tidak sedikit pun mereka memberi celah untuk Luku menangkapnya. Jadi Luku perlu melakukan sesuatu yang lain supaya bisa memancing pembunuh itu untuk keluar. Strategi itu adalah Luku akan bersikap seolah-olah bahwa ia adalah pengawal rahasia dari Evona. Jadi ketika mereka terpancing dengan jebakan itu, harusnya mereka akan bergerak saat tahu Luku tidak ada. Dan untuk memastikan pembunuh tahu kalau Luku pergi, Luku juga sudah meminta Noise untuk menjaga Evona. Karena jika Evona benar-benar tanpa penjagaan, akan menimbulkan kecurigaan untuk pembunuh itu tahu bahwa Luku benar-benar pengawal dari Evona. Walaupun Noise adalah pendekar pedang yang terampil, namun Noise tidak mengetahui tentang metode seorang pembunuh, juga pengalaman untuk melindungi seseorang. Jadi jika pembunuh itu sungguh berpengalaman, dan ketika mereka mengetahui hanya Noise lah yang menjaganya, tentu mereka akan melihat ini sebagai kesempatan. Dan pembunuh itu pun tidak punya alasan untuk tidak menyerang jika mereka tahu Luku tidak ada. Singkatnya, Luku di malam itu sudah menyelinap ke kamar Evona dan langit-langit kamar, karena disinilah posisi yang sangat menguntungkan untuk membunuh secara diam-diam. Walaupun malam ini Luku tidak berniat untuk menangkap pembunuh itu, melainkan hanya untuk menandai si pembunuh itu. Karena Luku tahu mereka hanya akan mundur setelah mereka tahu tidak akan mungkin berhasil dari pekerjaan ini dengan peralatan yang mereka miliki saat ini. Singkatnya, perangkap Luku pun berhasil. Pada keesokan paginya, Luku berangkat ke akademi seperti biasanya. Namun kali ini, Luku menggunakan mata tua HD untuk mengamati semua orang yang Luku lewati dalam perjalanan menuju kelas, untuk mencari tanda yang sudah Luku tempatkan pada pembunuh itu. Di sini Luku berpikir bahwa pembunuh itu ada kemungkinan dari dalam akademi, karena penjagaan di akademi ini sangatlah ketat. Tidak mungkin ada orang luar dapat memasukinya. Sebenarnya Luku melakukan itu sambil bersikap biasa, namun di luar dugaan Tarte mengetahui itu. Pada Luku bersikap seperti biasa, seolah-olah seperti orang berjalan pada umumnya. Namun Tarte mengetahui dan mengatakan apakah ada yang membuat Luku gelisah. Walaupun Tarte mengatakan hanya punya perasaan yang membuat suasana hati Luku berbeda. Luku pun memuji sambil mengelus kepala Tarte
dan mata Tate menyipit bahagia. Sebagai seorang pembunuh, menjadi sangat waspada dengan sekeliling sangatlah penting. Jika saja gagal menangkap sinyal bahaya yang kecil saja bisa berakibat kematian. Sementara Dia Vicone yang melihat itu lalu memprotes, "Mengapa hanya Tate yang mendapatkan pujian itu?" Lalu Luku mengatakan, "Bukankah kamu baru saja mendapatkan pujian atas apa yang kemarin Dia Vicone ciptakan?" Namun Dia Vicone tetap saja menganggap itu berbeda, sambil Dia Vicone membuat tingkah lucu menggemaskan. Singkatnya, setelah jam pelajaran selesai, Luku, Dia Vicone, dan juga Tate hendak pergi ke kantin untuk makan siang. Berbeda dari sebelum-sebelumnya yang biasanya Luku akan pergi ke halaman untuk makan makanan yang disiapkan Tate. Tujuannya ke kantin tentu untuk lebih bisa mengamati para siswa. Sementara dia dan Tate tetap tidak menyadari motif yang Luku lakukan dan hanya menikmati makanan. Tate sangat terkesan dengan apa yang ada di kantin, walaupun Dia Vicone mengeluh bahwa itu terlalu mahal. Mungkin karena makanan di sini terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sangat bagus. Makanan-makanan di sini sangatlah enak. Tate mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar dari bahan-bahan yang bagus, namun juga dengan persiapan yang luar biasa. Tate sangat bersemangat sehingga Tate tampak siap untuk bergegas ke dapur untuk segera meminta resepnya. Ambisi adalah salah satu sifat terbaik dari Tate. Sambil mengagumi Tate, Luku terus mengamati sekeliling kantin. Perangkap yang Luku gunakan di malam itu adalah jenis pelapis bubuk khusus. Luku menaruh di setiap sudut yang memungkinkan pembunuh itu untuk dilalui. Untuk masuk ke kamar Evona, debu itu adalah zat abu-abu putih yang hampir mikroskopik. Tentu tanpa mata 2HD tidak akan ada yang bisa melihatnya. Juga air tidak dapat menghilangkannya. Namun bagi mata 2HD itu bersinar biru cerah. Luku pun menemukan pembunuh itu. Dia adalah putra dari seorang marquis yang baru saja berhasil masuk ke kelas A. Luku tahu bahwa orang ini sangatlah terampil, bahkan bisa saja dia masuk ke kelas S dengan mudah. Namun ia justru dengan sengaja tidak melakukan itu. Berbeda dengan Luku yang sengaja masuk ke kelas S untuk dapat sedekat mungkin dengan Evona, sehingga dapat mencari apa yang menjadi titik lemah baginya. Namun dengan menjaga jarak dari target agar tidak terlalu menonjol adalah hal yang lebih umum dilakukan oleh pembunuh bayaran. Faktanya, ia mengambil umpan yang Luku siapkan dengan begitu mudah, menunjukkan kecerobohannya. Sementara Tate dan Dia Vicone masih belum mengetahui maksud Luku sebenarnya. Kemudian setelahnya Luku menemui kepala sekolah dan beberapa orang lainnya, karena akademi akan kehilangan seorang siswa. Jadi persiapan harus dilakukan. Kemudian setelah banyak berdiskusi, akhirnya menemukan skenario untuk membuat target seolah-olah tidak suka dengan gaya hidup ketat di akademi, lalu kemudian melarikan diri. Bukti pelarian akan dibuat termasuk dengan memotong sebagian pagar sebagai pelarian si pembunuh, juga menambahkan sobekan kain di pagar supaya terlihat seragam siswa laki-laki yang robek saat berlari. Di sini akademi lebih mementingkan pahlawan, jadi semua tidaklah masalah. Lalu di malam harinya, Luku melakukan penyamaran untuk menyelinap di asrama kelas A, dan itu tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Luku hanya masuk melalui pintu depan saat semua orang sedang tertidur, dan kemudian langsung berjalan masuk ke kamar pembunuh itu. Ini juga sudah cukup larut, sehingga tidak ada lampu yang masih menyala. Luku menggunakan kunci yang kepala sekolah berikan untuk memasukinya dan kemudian melempar sebilah pisau.
Lalu Luku menggunakan mata 2HD untuk mengamati kapasitas mana dan menentukan target. Pisau itu pun menembus selimut dan masuk jauh ke dalam dirinya. Darah itu pun menyebar, menembus selimut dan darah itu pun menyebar, namun pemuda itu bahkan tidak bisa berteriak. Itu disebabkan pisau yang telah Luku siapkan telah dilapisi dengan neurotoksin yang langsung bekerja. Itu bahkan membuatnya tidak mampu mengangkat satu jari pun. Ketika itu mulai bekerja, itu membuat pemuda itu tidak dapat berteriak. Hanya ada kebingungan saat pemuda itu menatap Luku. Dia mungkin tidak mengira bahwa penjaga Epona akan membuat tindakan langsung. Walaupun sudah terlambat, Luku memberinya sebuah nasihat bahwa seorang pembunuh haruslah mempunyai firasat bahwa dia sedang diburu. Luku tidak akan membiarkan Anda mengganggu tujuan Luku. Kemudian Luku membuat pemuda itu pingsan dan memasukkan pemuda itu ke dalam tas bersama dengan selimut yang berlumuran darah. Luku juga sudah menghentikan pendarahannya. Lalu Luku keluar menggunakan cara yang sama saat ia masuk ke dalam asrama. Kemudian membawanya ke tempat rahasia untuk menginterogasi siapa nama dari yang menginginkan kematian sang pahlawan. Akhirnya kini Luku mempunyai objek percobaan untuk operasi mata 2HD buat Tate. Luku mengatakan ini mungkin akan menjadi malam yang panjang dan akan sulit untuk tetap terjaga di keesokan harinya. Kemudian setelah beberapa saat, sekolah akan mengadakan ujian tertulis. Setelah menyelesaikan masalah, Luku tenggelam dalam pikiran. Sudah beberapa hari semenjak Luku berhasil membunuh pembunuh yang mengincar Epona. Walaupun tidak banyak informasi yang didapat, namun Luku mengetahui dalang dari rencana itu. Itu merupakan golongan dari bangsawan. Luku juga sudah menyerahkan temuan itu kepada Ken ayahnya dan juga kepala sekolah. Luku juga sudah memahami mengapa mereka mengincar Epona. Walau bagaimanapun, kini Luku sudah bisa melakukan operasi mata untuk Tate. Luku telah cukup berlatih untuk melakukannya. Juga memiliki waktu libur beberapa hari yang akan dimulai pada hari berikutnya. Karena setelah melakukan operasi, Tate harus mengenakan penutup mata untuk beberapa hari. Jadi melakukan operasi pada malam hari sebelum hari libur adalah waktu yang sangat tepat. Kemudian Profesor Dan mengumumkan bahwa waktu ujian berakhir dan ia akan mengumpulkan lembaran jawaban dari para siswa. Dan bel tanda berakhir pelajaran pun berbunyi. Diavikone dan Tate bergegas ke arah Luku diikuti dengan seorang di belakangnya. Karena Epona memasuki akademi ini secara signifikan, ia berada di belakang semua orang dalam hal pembelajaran. Jadi kami memiliki banyak kesempatan untuk mengajarinya belajar. Kami memutuskan untuk membuat kelompok belajar bersama dengan Epona. Noise dan Vin juga ikut bergabung dengan kelompok ini. Di sini Epona menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Epona mengatakan mengapa Luku berbuat terlalu jauh untuknya. Apakah karena Epona adalah pahlawan? Epona di sini sangatlah miskin dalam hal berhubungan sosial. Dalam hal ini, meskipun Epona sangat bergantung pada Luku, namun kurangnya kepercayaan diri membuatnya merasa dia tak layak. Ini akhirnya menyebabkan ia tidak percaya diri. Di sini Luku menjawab bahwa jika semua itu tidak ada hubungannya dengan itu. Satu-satunya alasan Luku melakukan ini karena Luku senang berada di dekat Epona. Epona yang mendengar jawaban itu pun senang, karena yang Epona takutkan ketika mereka tidak senang melakukan sesuatu dengannya, Epona bersumpah akan membalas semua yang Luku lakukan kepadanya. Walaupun sebenarnya semua yang dikatakan Luku adalah kebohongan, namun ini semua diperlukan untuk mengetahui titik lemah dari Epona.
Lugu harus berusaha untuk masa depan di mana Lugu tidak harus mengakhiri hidup dari Evona. Singkatnya, mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan bersama. Kemudian di malam berikutnya, Lugu menghadap ke arah Tarte, yang satu matanya diperban. Pada malam kemarin, Lugu telah selesai melakukan operasi mata pada Tarte, dan semuanya pun berjalan dengan lancar. Dia dengan gugup dan berharap Tarte masih bisa melihat dengan mata itu. Lugu menjawab, memang walaupun semua berjalan lancar, namun masih ada kemungkinan ini semua gagal. Tarte mengatakan sambil menekankan tangan pada penutup mata kanannya bahwa ini semua sudah waktunya. Namun sebelum Lugu membuka perban itu, Lugu meminta supaya Tarte tidak perlu mengkhawatirkan tentang perasaannya. Lugu tahu kalau Tarte akan berbohong meskipun mata kanannya tidak bisa melihat. Karena itulah sifat Tarte. Setidaknya Lugu meminta Tarte untuk berjanji mengatakan apapun hasilnya, sehingga Lugu dapat melakukan sesuatu jika Tarte mengatakannya sejak awal. Semakin lama Tarte menyembunyikan itu, semakin lama Lugu dapat memperbaikinya. Walaupun ini sepele, jangan ragu untuk langsung mengatakannya. Tarte pun bersumpah untuk mengatakan apapun yang terjadi. Kemudian setelahnya Lugu membuka perban pada mata kanan Tarte, dan akibat dari operasi mata itu membuat iris mata menjadi lebih gelap. Biasanya ketika Tua HD melakukan operasi mata mereka akan berubah menjadi abu-abu. Namun dalam kasus Tarte, pigmentasinya hanya turun sedikit. Lalu saat Tarte membuka mata kanannya, Tarte mengatakan kalau pandangannya tampak begitu kabur. Mungkin itu disebabkan karena mata kanannya sudah terikat dalam seharian penuh. Tapi ketika Lugu menggunakan mana untuk membuat cahaya, dan saat Tarte memfokuskan pandangannya kembali, kini ia bisa melihat dengan baik. Lalu Lugu meminta Tarte untuk melihat sebuah gunung yang lokasinya sangatlah jauh dari balik sebuah jendela. Dan Tarte pun bisa melihatnya dengan jelas. Lalu sekarang Lugu meminta Tarte untuk melihat pohon besar yang ada di puncak gunung itu dengan mata kirinya. Dan Lugu menanyakan ada berapa cabang pohon pada pohon itu, dan juga ada berapa jenis hewan yang ada di cabang-cabang itu. Tarte mengatakan bahwa tidak bisa melihat pohon besar yang disebutkan Lugu. Namun setelah Lugu meminta untuk menggunakan mata kanannya, kini Tarte bisa melihat dengan jelas dan mengatakan ada 13 cabang pada pohon itu. Namun untuk hewan-hewan itu masih tampak kabur. Lalu kemudian Lugu meminta Tarte untuk menuangkan mana ke dalam mata kanan Tarte dengan menggunakan penguatan fisik. Namun juga jangan terlalu cepat. Tarte pun mulai melakukan dengan perlahan dan sekarang bisa melihat dengan jelas. Tarte sangat senang dengan mata ini. Karena Tarte bahkan bisa melihat serangga yang duduk di dahan dengan jarak berkilo-kilometer. Dan saat Tarte mencoba memperkuat mananya lagi, Tarte bisa melihat manik-manik cahaya berada di sekitar Lugu dan juga Diawikone. Lalu Lugu meminta Tarte untuk memperkuatnya lagi dan coba lihat apa yang ada di dunia ini. Tarte pun semakin terkesan dengan apa yang dapat ia lihat. Kekuatan dunia yang begitu cantik. Dalam pikiran Tarte, beginilah cara Tuan Lugu melihat dunia ini. Sekarang Lugu akan mencoba untuk sebuah objek bergerak. Kemudian Lugu mengambil sesuatu dari alat pembunuhannya. Itu adalah hanya sebuah bola berukuran kepalan tangan, dan juga Lugu menuliskan sesuatu. Lalu melemparkan bola itu ke udara dengan menggunakan mana, sehingga bola itu bergerak hingga kecepatan 240 km per jam. Namun kalau hanya untuk menangkap saja, Tarte bahkan bisa melakukannya sebelum operasi. Namun yang Lugu inginkan,
Namun yang Luku ingin pastikan adalah apa yang tertulis di bola itu. Di bola itu tertulis "Saya ingin merayakannya", dan Tarte pun bisa melihatnya dengan jelas. Dengan begitu, Tarte pun lulus. Tarte sekarang memiliki apa yang selalu ingin Luku berikan kepadanya. Di sini Diavikone dengan bingung menanyakan kepada Luku dan Tarte apa yang dimaksud dengan merayakan, dengan tatapan bingung ke arahnya. Karena tentu Diavikone tidak bisa melihat pesan yang Luku tulis pada bola itu. Karena bola itu bergerak dan berputar sangatlah cepat. Namun Tarte yang kini memiliki mata Tua Hade bisa melihat itu dengan sangat jelas. Mata Tua Hade sangatlah luar biasa, ucap Diavikone. Tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa melihat itu. Selain bola itu bergerak sangat cepat, juga berputar lebih dari 100 kali per detik. Tidak mungkin mata biasa bisa melihat itu. Lalu Tarte mengatakan, karena operasi ini berhasil, apakah Luku akan melakukan juga pada mata kirinya? Namun Luku menjawab, itu lebih baik untuk menunggu beberapa saat untuk memastikannya semua berjalan baik. Dan singkatnya mereka pun akan bersenang-senang ke ibu kota untuk merayakan suksesnya operasi mata buat Tarte. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu pada pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, terima kasih dan salam. Bye-bye.